bersyukur Tuhan, minggu pagi ini kembali kami boleh merasakan hadirat-Mu bersama-sama di tempat ini. Engkau dengan kuat boleh melawat setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus, Kau terus lanjutkan karya-Mu. Kau menjamah setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Juga yang ada di rumah-rumah Tuhan lewat pelayanan live streaming pada pagi siang hari ini, kuasa-Mu mengalir dengan tidak terbatas. Kami sama-sama merasakan hadirat-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dan saat ini kami buka hati kami, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi kami sepenuh urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang setuju sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Shalom. Terima kasih Pak Usen bersama dengan Ibu, sehingga saya boleh ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu. Saya adalah Pendeta Boy Arifin Jambek bersama dengan Pak Usen, sama-sama pengurus di BPD Jawa Barat. Dan juga saya bersama dengan istri saya, Ibu Ines Gracia. Nah Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, saya termasuk salah satu, kita harus membawa senantiasa hadirat Tuhan ya. Tapi saya juga termasuk salah satu penikmat hadirat Tuhan gitu kan ya. Kalau khotbah kan keliling di mana-mana saya merasakan. Nah, siapa yang setuju dengan saya hadirat Tuhan luar biasa pada minggu pagi ini? Yuk tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu temanya mengenai janji Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-23. Kalau kita balik Yosua 23, maka judul perikopnya di sana adalah pidato perpisahan Yosua kepada pemimpin bangsa itu. Mau kemana Yosua? Rupanya kalau istilah kita, Yosua tahu dia akan segera pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah karena itu dia berikan pesan-pesannya. Karena ini adalah pesan-pesan terakhir, tentunya adalah pesan-pesan yang sangat penting. Nah salah satunya kita langsung saja baca di ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu ya. Izinkan saya membacakan buat kita semua. Ayat 14 Yosua pasal 23. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ada satu warisan buat kita dari seorang Yosua yang mengalami bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di akhir hidupnya masih tersimpan ada di tangan kita, hitam di atas putih, apa yang Yosua katakan mengenai janji Tuhan di satu ayat ini saudara. Yang pertama, Yosua itu pakai pendekatan kalimat negatif. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Lalu dia lanjutin lagi dengan kalimat positif, semuanya telah digenapi bagimu. Lalu kemudian ditutup supaya tidak ada salah pengertian, dikonfirmasi lagi dengan mengatakan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama tentang janji Tuhan ini, janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi. Kadang kan kalau kita belajar Alkitab, itu Pak perjanjian lama. Bagaimana perjanjian barunya? Nah kita lihat dengan cepat bagaimana tulisan seorang Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-19. Saya bacakan lagi buat kita semua.
Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Kenapa? Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu balik kamus Alkitab, di belakang Alkitab kita, namanya amin itu artinya benar, sungguh gitu ya saudara ya. Nah, kalau boleh saya tanya minggu pagi ini, siapa yang mau mengalami segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan? Lambaikan tangan kita di tempat ini. Yang di rumah-rumah, lambaikan tangan kita. Yang sebelahnya katakan pasti terjadi. Kenapa? Karena janji Tuhan itu memang ya dan amin. Kita ini minggu, nanti di hari Kamis ada hari kenaikan. Jadi kita sudah lewati dari kelahiran Tuhan Yesus, Natal, lalu kemudian kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, lalu kemudian kebangkitannya Paskah. Nanti beberapa hari ke depan kita peringati kenaikannya, lalu kemudian ditutup 10 hari kemudian dengan hari raya Pentakosta. Ini menjadi 5 hari perayaan kita orang-orang percaya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa semua yang Tuhan janjikan itu digenapi. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, pencurahan Roh Kudus, dan pasti nanti yang terakhir, yang paling final, janji terbesar dalam setiap kehidupan kita. Dia akan datang kembali menjemput gerejanya. Itu pun juga pasti digenapi. Jangan pernah ditukar dengan apapun dan siapapun janji yang terbesar dan termulia itu. Nah, tetapi kan setiap kita juga memiliki janji Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun juga jemaat. Tadi WL sudah bilang, secara roh sudah lihat 500. Ya, ini resepnya mermelek saudara ya. Melek kelihatannya ada, tapi kalau merem lihat 500 begitu ya saudara ya. Dan percayalah, ya dan amin pasti digenapi. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua mengenai janji Tuhan, izinkan saya ya, maaf nih Pak Husain, Pak Gembala, ini pendeta iseng gitu kan ya. Jauh-jauh dari Bogor ingin ngetes aja lah kalau orang Bandung itu rajin atau tidak baca Alkitab gitu ya saudara ya. Nah, ini saya kuis di hari Minggu gitu ya. Siapa yang ingat Abram ya, sebelum jadi Abraham kan Abram, dia terima tuh janji Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan sebagainya saudara. Kejadian pasal ke-12 ya, saya mengingatkan kita semua. Nah, adakah yang tahu berapa usia Abram ketika itu? Ketika dia menerima janji Tuhan, lalu kemudian dia pergi meninggalkan tanah asalnya menuju tanah perjanjian. Ada yang tahu Bapak Ibu? Langsung saja. Kalau yang di YouTube saya susah dengerinnya gitu saudara ya. Kita bagi aja regu A dipimpin Pak Gembala gitu kan ya. Regu B. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Abram umur berapa terima janji Tuhan? 75 tahun. Wih, 100 ya. Itu langsung dia lihat dari Alkitab elektronik. Kejadian 12 ayat keempat. Abram umur 75 tahun. Nah, umur berapa Abram dapat yang anak perjanjian, saudara? Bukan anak yang satu lagi itu yang bikin masalah, saudara ya. Anak perjanjian Ishak umur berapa, Bapak Ibu? 100. Berarti 100 potong 75, berapa tahun Abram nunggu janji Tuhan? 25. Catat baik-baik. Lalu kemudian anaknya Abram, Ishak. Nah, ini agak susah nih, saudara ya. Ishak menikah dengan Ribka. Usia berapa? Wah, ini benar-benar kuis Alkitab nih, saudara ya. 40, 100. Yang kita buka ya saudara ya. Kita buka ini ayatnya. Kejadian pasalnya yang ke-21. Kejadian pasalnya ke-21. Kita lihat nih, bagus nih saudara ya. Itu Ishak. Oh bukan yang ini. Bukan yang Ishaknya ini. Tapi yang Esau dan Yakub. Kejadian 25. Oke ya, saya bacakan gini ya. Ayat 20 dulu. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi menikah usia
40 tahun. Ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ini ayat 21a, Ishak doa. Ayat 21b, dikabulkan sama Tuhan. Siapa yang mau doanya dikabulkan sama Tuhan seperti doanya Ishak? Lambaikan tangan kita. Yang di rumah-rumah juga, ya jangan turun dulu biar malaikat catat gitu, saudara. Haleluya. Semua mau ya, saudara ya. Nah, kita lihat tuh kan, anaknya adalah Esau dan Yakub. Dicatat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Esau dulu keluar, sesudah itu ayat 26 keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, mestinya stop di sana saja kan? Tapi karena penulis Alkitab ini kan diinspirasi oleh Roh Kudus, tentunya nggak iseng-iseng gitu ya, saudara ya. Dia tambahin keterangan di sana. Apa keterangannya? Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi tadi menikah usia 40 tahun. Kalau istilah kita sekarang periksa dokter, istrinya mandul ya, saudara ya. Ishak mulai berdoa, dikabulkan usia 60 tahun. 60 tahun potong 40 tahun, berapa tahun Bapak Ibu? 20 tahun. Siapa yang doanya masih mau dikabulkan seperti doanya Ishak? Lambai tangan lagi tadi. Malaikat sudah catat, saudara ya. Katakan kiri kanan kita, tunggu 20 tahun lagi ya, saudara ya. Anaknya Ishak, Yakub. Nah, tadi saya khotbah di GB Jalan Elang tuh. Saudara catat saja Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 15. Yakub dapat janji Tuhan akan disertai, dibawa Tuhan kembali ke Betel, saudara ya. Buat Yakub 20 tahun juga prosesnya di rumah Laban. Sampai akhirnya dibawa kembali ke Betel, mengalami kelegaan, mengalami segala yang baik yang Tuhan janjikan. Lalu kemudian yang terakhir saja, survei terakhir. Nah, ini pasti guru-guru pasti tahu nih kalau guru-guru sekolah minggu. Yang namanya Yusuf, cicitnya Abraham. Umur berapa dapat mimpi? Yang hebat-hebat itu berkasnya naik, kemudian matahari, bulan, bintang-bintang sujud menyembah. 17. Nah, ini pasti cepat ya, saudara ya. Umur berapa Yusuf itu menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun? 30, haleluya. Berarti 13 tahun buat yang namanya Yusuf. Kalau kita hitung cepat, Abraham 25 ditambah dengan Ishak 20 tahun, Yakub 20 tahun, lalu kemudian ditambah Yusuf lagi 13 tahun, ketemu angka 78 bagi 4. Katakanlah rata-rata 20 tahunan. Kalau ditambah lagi dengan Yosua 40 tahun kan, 78 tambah dengan 40 jadi 118, 23,6 tahun. Biar gampang kita ingat saja, pribadi-pribadi ini menerima janji Tuhan, digenapinya kurang lebih 20 tahun kemudian. Nah, pertanyaan saya sederhana. 20 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang lama? Lama banget. Oh, ditambah banget lagi ya Pak ya, haleluya. Lalu kemudian 20 tahun itu proses yang panjang atau proses yang pendek? Panjang, kalau boleh tambah banget lagi gitu ya Pak. Nah, sehingga kita perlu catat yang kedua, mengingatkan Bapak Ibu Saudara juga saya, karena kecenderungan kita manusia, kita senang janji Tuhan iya dan amin. Apalagi zaman kita ini serba instan, kita pikir janji itu langsung akan digenapi. Saya percaya Tuhan bisa genapi janjinya dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu tentunya kerinduan kita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ini bapaknya orang beriman, anaknya, cucunya, cicitnya, ditambah Yosua, mereka mengalami. Yang kedua kita catat, janji Tuhan yang ya dan amin itu, tapi bisa jadi nih bahasa saya, prosesnya itu panjang. Lalu waktunya itu lama sampai janji itu digenapi. Yang Tuhan mau lihat Bapak Ibu Saudara dan saya tetap percaya dan setia. Yang ketiga mengenai janji Tuhan. Kita senang saudara ya, COVID sudah semakin mereda, menuju kepada endemi itu saudara, dari pandemi menuju kepada endemi. Bandung sudah makin macet saudara, orang serbu Bandung saudara ya. Dan kita mengalaminya kemarin, maka itu kapok.
Ini mau cepet-cepet langsung pulang gitu ya saudara. Nah, manusia kita ini cenderung dipengaruhi oleh yang namanya keadaan. Walaupun kita diajarkan, hamba Tuhan, motivator gitu kan saudara ya. Kita jangan seperti termometer gitu kan ya, yang mengikuti panas dingin gitu kan naik turun. Kita harus menjadi termostat yang mengatur. Tapi jujur Bapak Ibu, siapa yang setuju dengan saya? Kita masih dipengaruhi oleh keadaan. Yang setuju berlambaikan tangan. Haleluya, bagus. Jujur di hari Minggu, saudara, ya hari Tuhan. Kita masih dipengaruhi oleh keadaan. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang namanya janji Tuhan, dari mulai janji itu diberikan sampai janji itu digenapi. Kalau kita lihat kisah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, tambah Yosua, kira-kira keadaannya sampai janji itu digenapi, apakah makin hari makin kondusif atau rasanya makin hari makin bertambah buruk? Abraham contohnya, istrinya udah dikasih tahu sama Alkitab mandul. Beda dengan istrinya itu 10 tahun, umur 65 tahun Sarai ketika terima janji Tuhan. Sama-sama jalani 25 tahun. Seorang Abraham, seorang pria mendampingi istrinya, bukan hanya satu rumah saudara, bukan hanya satu kamar, ini kan satu ranjang, tahu persis mengenai istrinya. Dan kira-kira dari umur 65 sampai dengan umur ke-90, Sarah itu makin kuat atau makin lemah Bapak Ibu? Makin kenceng atau makin, nah itulah saudara ya. Itu yang Abraham lihat hari lepas hari, secara keadaan makin gak mungkin. Tapi justru ketika itulah Tuhan menggenapi janjinya. Anaknya Ishak juga sama. Yakub apalagi saudara di rumah mertuanya Laban. Kalau nanti saudara baca Alkitab itu, selama 6 tahun dia mau dapetin yang namanya Rahel. Malam pengantin dikasih Lea, tambah lagi prosesnya, tambah lagi harus kerja lagi bersama dengan Laban. Ya 7 tahun, 7 tahun kedua. Lalu kemudian setelah itu baru 6 tahun terakhir boleh mendapatkan ternak. Itu pun dicatat Alkitab 10 kali upahnya dirubah. Bukan karena mertuanya baik, upahnya makin lama makin meningkat, saudara ya. Dikerjain, saudara ya. Diproses habis-habisan sama mertuanya, saudara ya. Yang namanya Yakub ini. Jadi secara keadaan tidak menunjukkan tanda yang makin baik. Tapi justru disitulah Tuhan menggenapi janjinya. Yusuf, nah ini kisah klasik, kita tahu kan, saudara ya. Bangga, dapat mimpi, begitu. Dapat mimpi, cerita ke saudara-saudaranya dianiaya. Masuk ke dalam sumur, dijual ke Mesir, lalu kemudian jadi budaknya jenderalnya Mesir, lalu kemudian difitnah sama istri jenderal, masuk ke dalam penjara. Gak mungkin buat seorang Yusuf keluar dari dalam penjara. Itu yang Yusuf hadapi adalah tembok kemustahilan. Tapi kalau dia yang sudah berjanji, caranya ajaib mengeluarkan Yusuf. Justru dalam keadaan yang tidak mungkin, saudara. Demikian juga dengan Yosua 40 tahun di padang gurun. Tapi ketika tiba waktunya Tuhan, masuklah dia ke tanah perjanjian. Jadi catat baik-baik yang ketiga. Karena kecenderungan kita kan ingin keadaan itu menunjang. Makin hari makin bertambah baik. Tapi kalau kita belajar Alkitab, diingatkan. Gak apa-apa kalau memang Tuhan kasih keadaan makin baik, kita bersyukur, puji Tuhan. Tapi kalau keadaan bukan bertambah baik, bukan berarti kita makin jauh dari janji Tuhan. Justru makin dekat kepada penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi. Prosesnya bisa jadi panjang, waktunya bisa jadi lama, dan keadaan bisa jadi menunjukkan tanda-tanda yang bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Tapi disitulah janji Tuhan digenapi. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lihat satu kisah yang menarik di hari Minggu ini. Kejadian 15. Waktu Abraham menantikan janji Tuhan, apa yang terjadi? Di tengah penantiannya, Kejadian 15, saya bersyukur Alkitab jujur ya. Kalau orang Israel kan menjunjung tinggi seorang Abraham, bapak orang beriman. Tapi kalau Alkitab jujur menceritakan kisah ini, Kejadian 15 saya bacakan buat kita ayat pertama. Ini di tengah penantian ya saudara ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Ini andai nih, Bapak Ibu, andai loh ya. Saya berkata semalam saya dapat mimpi. Setiap Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah GBI Sumbersari, khususnya ibadah jam 10, Tuhan pesan, Tuhan akan memberikan upah yang sangat besar. Kira-kira Bapak Ibu akan bilang apa? Amin. Gede juga amin ya, gitu, saudara. Ya, minimal amin. Kalau boleh tambah lagi haleluya, puji Tuhan gitu, glory gitu kan. Nah, tapi kita lihat jawabannya Abraham. Apa yang Abraham jawab kepada Tuhan ayat kedua? Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Masih disambung lagi ayat ketiga. Tuhan kasih Abraham satu ayat, Abraham balas Tuhan di 2 ayat, saudara. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Gak ada aminnya Abraham, gak ada haleluyanya Abraham. Kenapa? Karena Abraham bukan jemaat GBI Sumbersari. Abraham putus asa kalau buat saya, saudara. Gak ada ayatnya itu ketika dia berkata kepada Tuhan, dia mengingat-ingat lagi mengenai janji Tuhan yang dia ingat, aku akan meninggal. Buat apa dikasih upah yang besar, nanti yang nikmatin itu Eliezer budakku. Dan engkau Tuhan, ya mohon maaf ya, Abraham mulai berkata kepada Tuhan, kalau to the point-nya, engkau ingkar janji, engkau tidak menggenapi janji. Jujur-jujuran Bapak Ibu, perjalanan hidup kita, apalagi 2 tahun belakangan, saudara, kalau nggak kuat-kuat, kita mengalami seperti Abraham alami, keputusasaan, melihat situasi kondisi yang tidak bertambah baik, kita bisa menjadi putus asa. Udah nggak inget-inget lagi yang akan namanya janji Tuhan. Rasanya di depan masa depan suram, tinggal mati saja gitu ya saudara ya. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, minggu pagi ini, yang namanya Tuhan yang berjanji, kita bisa lupakan janjinya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Setelah ayat ketiga masih ada ayat keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kalau Tuhan sudah janjikan Ishak, hasilnya harus tetap Ishak. Kalau Tuhan sudah bilang sembuh, hasilnya harus tetap sembuh. Kalau Tuhan sudah bilang diberkati berlimpah-limpah, hasilnya harus tetap diberkati berlimpah-limpah. Nanti Bapak Ibu bisa contoh di rumah begini-begini saudara ya. Tapi jangan lupa antara begini dengan begitu, yang tadi nomor 2, prosesnya bisa jadi panjang, waktunya bisa jadi lama, dan keadaannya bisa jadi bukan bertambah baik. Tapi dia yang berjanji, dia ingat akan janjinya. Dan untuk membangkitkan kembali seorang Abraham, dia suruh Abraham melihat bintang di langit. Ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang diam-diam sudah mulai putus asa, tapi tunggu nanti malam, lihatlah bintang di langit. Kalau Bapak Ibu begitu keluar dari ruangan ini mulai lihat bintang di langit, nah itu perlu konseling betul saudara ya. Itu putus asanya sudah dalam itu saudara ya. Sabar nanti malam lihat bintang di langit. Tujuannya supaya apa? Ayat yang ke-6, ayat terakhir. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang Tuhan mau kita kembali percaya. Ketika firman Tuhan datang, mengingatkan, menguatkan kita, biarlah kita kembali percaya bahwa segala yang baik yang Tuhan janjikan tetap akan digenapi dalam kehidupan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kita ambil waktu sejenak, musik sambil mengiringi kita. Bisa jadi sampai dengan hari ini, Minggu 22 Mei 2022,
perjalanan panjang kita alami bersama dalam wabah COVID-19 maupun juga berbagai masalah, persoalan, tekanan yang mengikutinya dalam kehidupan pribadi rumah tangga kita masing-masing. Di dalam minggu pagi hari ini firman Tuhan boleh kembali mengingatkan, menguatkan kita. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham, datanglah firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Hidupku pasti dipulihkan oleh Tuhan, rumah tanggaku pasti dipulihkan oleh Tuhan, sakit penyakitku pasti disembuhkan oleh Tuhan, usaha pekerjaanku pasti diberkati oleh Tuhan. Ada masa depan bagi kita yang percaya, dan Tuhan mau setiap kita untuk tetap percaya. Janji itu ya dan amin, pasti digenapi. Walaupun harus lewati proses yang panjang, waktu yang lama, dan keadaan yang belum menunjukkan tanda perbaikan. Berapa banyak minggu pagi ini akan berkata, ya Tuhan, aku mau tetap percaya. Yang mau tetap percaya, saudara taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama doa, yang di rumah-rumah juga. Oh, rabatakan Tuhan, biar Engkau sendiri boleh menjamah setiap kami secara pribadi. Engkau berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi, ya Tuhan, akan kebenaran mengenai janji-Mu. Mungkin Kau pernah sampaikan kepada kami beberapa waktu yang lampau, akan mungkin sudah beberapa tahun yang lampau. Biarlah minggu pagi ini Kau bangkitkan kembali iman percaya kami akan kebenaran janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan masing-masing kami secara pribadi, ya Tuhan. Baik kami yang di tempat ini, yang di rumah-rumah mendengarkan, Tuhan bangkitkan kembali iman percaya kami bahwa segala yang baik itu yang Kau janjikan pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima janji Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya kami pasti mengalaminya. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.